Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Pastinya baik, sehat, luar biasa dong Kak. Betul Bang. Semoga sehat selalu ya adik-adik ya. Nah hari ini kita sekolah minggu nih adik-adik. Tapi kita mau masuk ke pengajaran sekolah minggu. Kayak minggu-minggu yang lalu. Adik-adik nonton kan? Ya, jadi kita sekarang seminggu pengajaran, seminggu ibadah bersama Kak. Terus rutin supaya kebutuhan rohani adik-adik bisa terpenuhi. Betul. Gitu, Kak. Nah adik-adik sebelum kita mulai ke pengajaran kita hari ini, yuk kakak sama abang mau undang adik-adik di rumah berdiri. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Kita nyanyi apa nih Bang? Kita nyanyi hari ini kurasa bahagia Kak. Oke, adik-adik siap ya? Nah adik-adik dengan tetap berdiri, yuk kita nyanyi satu lagu lagi, kita bernyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, kita siapin Alkitab kita akan masuk pengajaran. Siapin alat tulisnya, duduk tenang, gak boleh bercanda-bercanda lagi ya Kak. Ya Bang. Saatnya kita mau berdoa ya Kak ya. Yuk adik-adik, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami boleh berkumpul Tuhan, walaupun di rumah masing-masing,
untuk beribadah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati hati kami, pikiran kami, supaya kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, supaya kami mau diajar ya Tuhan oleh firman-Mu, supaya firman-Mu boleh mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Berkati kakak dan abang sekolah minggu yang akan mengajarkan, kiranya Tuhan yang memberikan kemampuan supaya menyampaikan firman dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke Kak, sekarang kita mau belajar dari mana ya Kak? Sekarang ini kita mau belajar tentang kitab suci Bang. Tentang kitab suci, ayatnya di mana sih Kak? Ayatnya itu diambil dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Adik-adik Alkitabnya bisa dibuka yuk. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Bang, Timotius itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya Bang? Ya pastinya lah, baru dong Kak, masa lama Kakak, ya ampun. Baru ya adik-adik ya, perjanjian baru ya, bukan perjanjian lama loh. Adik-adik, kalau misalnya adik-adik masih belum bisa untuk buka Alkitabnya, bisa minta tolong ya sama papa dan mama ya. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Sudah dibuka adik-adik? Oke, kita baca ya, abang dan kakak akan bacakan ya Kak untuk adik-adik. Adik-adik di rumah bisa mendengarkan dengan baik. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, adik-adik, Bang, kita tadi udah mendengarkan firman Tuhan ya. Ya, kita sudah baca firman Tuhan ya Kak. Ya, nah firman Tuhan tadi ternyata berhubungan nih Bang sama lagu yang kita nyanyikan. Oh yang mana Kak, yang tadi ya? Yang baca kitab suci Oh tadi. iya. Nah adik-adik, ternyata baca kitab suci itu penting, ya nggak sih Penting ya? Bang? Iya benar. Adik-adik tadi udah lihat kan? Tadi kita dari Timotius ya Kak ya? Iya betul Bang. Timotius itu punya guru adik-adik. Gurunya namanya siapa Kak? Gurunya namanya Paulus bukan Bang? Paulus. Jadi Paulus itu adalah gurunya Timotius. Nah, Paulus itu ngirim surat buat Timotius. Ketika Paulus ngirim surat buat Timotius ya Kak, Paulus masih tahu Kak sama Timotius Kak. Apa tuh Bang? Jadi Paulus bilang sama Timotius, Timotius katanya, hai Timotius, kamu harus rajin ya baca Alkitab, rajin berdoa, ingat dari kecil nenek dan mamamu udah ngajarin. Jadi nenek dan mamanya Timotius udah ngajarin Timotius Kak baca firman. Wah ternyata penting ya Bang. Penting Kak. Mamanya Timotius namanya Yunike Kak. Oh Yunike. Dan neneknya namanya Lois. Siapa tadi mamanya adik-adik namanya? Yunike. Dan neneknya namanya Lois. Jadi dari kecil Kak, Timotius udah diajarin untuk baca firman. Untuk berdoa sama mama sama neneknya. Wah hebat banget ya, padahal dari Hebat. kecil ya Bang ya. Dari kecil Kak. Kayak. Nah ini adik-adik nih gambarnya nih. Ada Timotius lagi diajarin sama mamahnya dan ada juga neneknya, opungnya. Juga ngajarin Timotius dari kecil. Gitu Kak. Jadi Paulus itu ngingetin Timotius untuk tetap setia di dalam Tuhan, baca Alkitab, tetap berdoa. Gitu Kak. Wah Bang, Timotius aja dari
kecil udah diajarin firman Tuhan ya sama Iya, sama mamanya, sama neneknya atau sama neneknya, opungnya ya. betul ya, betul Kak, betul. Berarti adik-adik yang di rumah sejak kecil juga harus baca Alkitab dong, Bang? Sudah, seharusnya adik-adik di rumah sejak kecil udah harus baca Alkitab ya Kak. Tahu nggak sih Betul. Kak, waktu itu tuh ada waktu Abang sekolah minggu Kak, ada sintua yang ngajarin Kak. Jadi adik-adik waktu kecil tuh dibaptis Kak. Ketika dibaptis, terus ditanya sama pendetanya ke papa mamanya, Apa tuh Bang mau pertanyaannya? nggak kamu ngajarin anakmu firman Tuhan gitu Kak. Terus jawaban papa mamanya gini, olo gitu Kak 3 kali. Jadi seharusnya adik-adik tuh makanya dibawa sama papa mamanya ke sekolah minggu dari Batita Kak. Pantesan ya adik-adik banyak yang datang ke sekolah minggu ya. Iya, Karena betul memang Kak. sudah diminta untuk belajar firman Tuhan dari sejak kecil. Betul, karena ketika dibaptis orang tua sudah berjanji di hadapan Tuhan, kepada Tuhan dan disaksikan jemaat bahwa mereka akan mendidik anak-anaknya untuk mengenal Tuhan Kak. Nah Bang, ternyata membaca firman Tuhan itu penting ya. Penting. Nah, kalau misalnya adik-adik di sekolah pasti disuruh belajar, disuruh baca buku ya Bang ya, buku pelajaran. Ternyata gak hanya buku pelajaran aja yang penting, tapi Alkitab juga penting untuk dibaca. Kitab suci juga penting untuk dibaca. Kitab suci itu apa ya Bang? Apa ya? Kitab suci itu Kak, kitab suci itu kayak komik gak sih Kak? Kalau komik kan ada gambarnya Bang. Ada gambar ya? Iya. Kitab suci kayak koran gak sih Kak? Kalau koran kan Enggak ya? Enggak ya Kak ya? gimana ya? Enggak ya? Berarti kitab suci itu apa sih Kak? Kitab suci itu tulisan-tulisan yang menceritakan tentang firman Tuhan, kebenaran Tuhan, terus cerita-cerita tentang Tuhan. Kayak misalnya nih, cerita tentang Daniel di kandang singa, Iya, ya kan? Terus apa Itu lagi ada Bang? di kitab suci Kak? Ada, kan kita belajarnya dari kitab suci. Kitab suci, ya. Terus cerita apa lagi ya? Musa, Musa yang Hmm. membelah laut, Iya Kak. itu adanya di Alkitab kan Bang? Oh iya, ngebelah laut seberang ya Kak? Iya Kitab suci, betul. berarti kitab suci itu penting ya Kak ya? Iya, Kita harus baca? betul Oke, Bang. ya. Oke. Oh iya Kak, aku mau tanya sama Kakak nih Kak, dan sama adik-adik di rumah. Alkitab kita terbagi menjadi berapa bagian? Ada yang tahu? Kakak tahu nggak? Berapa ya? Ada 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 2. 2, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ada 39 kitab dan bahasa aslinya bahasa Ibrani. Kalau Perjanjian Baru ada 27, bahasa aslinya bahasa Yunani. Oke adik-adik ya, jangan lupa ada 2 bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. 39 kitab bahasa Ibrani, 27 kitab Perjanjian Baru bahasa Yunani. Ada lagunya tau Kak? Lagunya kayak gimana ya Bang? Adik-adik di rumah tahu nggak lagunya? Lagu Perjanjian Lama dan lagu Perjanjian Baru. Yuk kita saksikan videonya yuk. Adik-adik tetap bangkit berdiri, adik-adik bisa melihat videonya, bisa menyimak dengan baik video lagu Perjanjian Lama. Kejadian Keluaran, Imamat Bilangan Ulangan, Yosua Hakim
Tadi kita udah lihat ya Bang. Sudah, kita sudah dengar dan kita sudah nyanyi sama-sama, Kak, untuk lagu Perjanjian Lama, Kak. Nah, sekarang kalau perjanjian baru itu apa aja ya Bang? Perjanjian Baru itu Matius, Markus, ada lagunya tahu, Kak? Iya, kayaknya dulu pernah deh waktu sekolah minggu ya, kita nyanyi Iya, bareng-bareng ya? iya, iya, betul. Gimana? Kita mau nyanyiin atau Kita tonton videonya aja, Kak, oke, ya. nanti Oke, adik-adik di rumah bisa nyanyi bareng-bareng ya? bisa nyanyi bareng-bareng, betul. Yuk kita saksikan videonya, Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Nah, adik-adik itu dia tadi, kitab-kitab yang ada di perjanjian baru. Banyak ya, Kak, ya? Banyak. Kak, tadi kan Kakak bilang ya, kalau kita dari kecil udah harus baca Alkitab. Ya. Kenapa sih, Kak, harus baca Alkitab, Kak? Nah, kenapa ya kita harus baca Alkitab? Tadi kan di ayat yang kita baca di 2 Timotius udah dijelasin Bang, Oh iya, 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 kalau iya, iya, iya. kalau firman Tuhan itu berfungsi atau berguna untuk mengajarkan kita. Kita bisa tahu nih, mana yang baik, mana Mana yang yang tidak jahat, baik. mana yang Iya, tidak iya, betul, Kak, baik. betul, Kak, betul. Nah, misalnya nih, kita kan bisa lihat nih Bang di hukum Taurat, ya enggak? Iya, Hukum Taurat kan kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan mana yang tidak tidak boleh kita kita lakukan. Iya, lakukan. Misalnya iya. nih contoh nih, hormatilah orang tuamu. Berarti Iya. kita kan itu kan titah keberapa nih Bang? Itu titah kelima, Kak. Nah Kelima, Kak. betul, titah kelima. Berarti kita kalau misalnya mau melakukan yang baik kita harus menghormati orang Orang tua. tua. Oh iya. Terus Berarti, Kak, ya, kalau kenapa kita harus baca Alkitab, supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak ya, Kak? betul Supaya Bang. kita punya hikmat, biar pinter ya, Kak, ya? Iya, Betul. iya. Jadi pinternya gak hanya belajar di sekolah Bang, Ya, tapi juga siap. pinter karena tahu mana yang baik, mana yang jahat sesuai dengan kehendak Iya, Tuhan. supaya kita nggak salah langkah ya, Kak. Iya, Betul. ingat ya adik-adik, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ada 4 poin pentingnya, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Supaya apa? Kayak kata Kak Kori tadi ya, Kak, supaya berhikmat, bisa bedain mana yang baik dan mana yang tidak. Supaya adik-adik dan kita semua nggak salah langkah ya, Kak. Betul Bang. Tahu nggak, beberapa minggu lalu kan kita diajarkan untuk berubah ya Bang, Iya, betul, Kak, betul. bener nggak? Betul, Kak, betul. Nah Iya, kita itu perlu perubahan, kenapa? Karena kita ini kan orang berdosa ya Bang, kita iya, sering melakukan kesalahan kan. iya, betul, Kak. Nah kalau kita mau berubah, perlu nih kita membaca firman Tuhan. Karena Iya, tadi firman Tuhan dibilangnya berguna untuk memperbaiki kelakuan, Kak. Iya, memperbaiki betul. kelakuan. Berarti kalau mau memperbaiki kelakuan, supaya hidup kita benar, kita harus baca firman. Betul Kak, tadi Bang. Kakak udah kasih tahu nih ke aku sama adik-adik kalau firman Tuhan penting. Terus kenapa baca firman Kakak sudah jelasin.
Terus aku mau tanya dong Kak, Apa tuh, Bang? bagaimana sih Kak caranya baca firman Kak? Gimana caranya baca firman? Nah, baca firman itu kita bisa lakukan setiap hari. Misalnya nih, saat kita mau berdoa malam hari sebelum kita tidur, kita bisa baca firman, atau pada saat kita bangun tidur, kita berdoa, mengucap syukur, kita juga bisa membaca firman. Oh iya, berarti baca firman itu nggak dibatasi sama tempat dan waktu ya Kak? Betul, Bang. Kapan pun kita ada waktu, kita sediakan waktu mau bangun tidur ya Kak, atau sebelum tidur baca firman. Boleh. Iya, nggak usah panjang-panjang ya Kak ya. Yang Boleh, penting Bang. adik-adik menyediakan waktu khusus, bukan waktu sisa. Waktu khusus untuk Tuhan, baca firman. Sebelum baca firman harus berdoa ya Kak. Iya, kita minta sama Tuhan supaya pada saat kita baca firman, kita bisa merenungkannya baik-baik. Iya, supaya bisa paham, bisa ngerti. Oke ya adik-adik, berarti kalau aku mau baca firman itu, aku harus punya waktu khusus ya Kak. Entah mau pagi, entah mau malam, entah mau siang, yang penting punya waktu khusus buat Tuhan. Baru nanti adik-adik bisa mulai dengan doa, minta hikmat, minta petunjuk sama Tuhan, minta ampun supaya dilayakkan bersekutu sama Tuhan. Setelah itu adik-adik boleh baca firman ya Kak. Habis baca Alkitab direnungi, diresapi, kemudian ditutup lagi dalam doa. Bang, bagaimana dengan adik-adik yang, misalnya belum sekolah, belum bisa baca nih, gimana ya baca Alkitabnya? Gampang Kak. Gimana tuh, Bang? Caranya itu bagi adik-adik yang belum bisa baca, gampang. Datengin papa mamanya atau opungnya gitu ya Kak. Iya, Terus Bang. bilang, "Pa, Ma, Pung, bacain aku Alkitab dong, cerita tentang Tuhan Yesus." Gitu ya adik-adik. Bener ya Kak? Betul, Datang Bang. bawa Alkitab, temuin papa mamanya atau opungnya, terus minta dibacain. Dan jangan lupa sebelum baca Alkitab berdoa Doa. dulu. Setuju, Bang. Setuju ya Kak? Wah, Kak Kori mana? Adik-adik, ada yang lihat Kak Kori nggak? Kak Kori kemana? Mana ya Kak Kori ya? Tadi ada. Ada Kasih. 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 Siapa yang manggil Kasih. aku ya? Siapa ya? Hai Kasih, ini Bang Nando Kasih. Kasih, Eee, kamu Bang ngelihat Kak Nando. Kori nggak? Kak Kori tadi aku lihat sih, tadi kayaknya ngambil Alkitab deh. Oh, Kenapa, Kasih, Bang? Kasih. Kamu mau kemana? Aku mau belajar firman Tuhan, Bang. Aku mau baca Alkitab nih. Hah, kamu baca firman Tuhan? Iya, Tumben. Kenapa kamu baca firman Tuhan Kasih? soalnya dulu kan Kasih pernah tuh jadi anak yang sombong, kasar sama temen Kasih, si Togap, sama siapa lagi tuh ya, sama Sama Sitong ya? sama Sama Sintong. Sitong, iya iya iya. Terus Iya, Abang juga denger tuh kamu dulu sombong. iya, Iya iya. Kasih, kasar ngomongnya sama Sintong, sama Togap, terus Kasih jadi nggak punya temen. Jadinya Kasih sadar kalau Kasih itu nggak boleh lagi kayak begitu, Kasih harus berubah. Nah, Kasih nggak tahu caranya berubah bagaimana. Kasih mau belajar firman Tuhan, soalnya katanya firman Tuhan bisa, memberitahu kita apa yang baik dan apa yang jahat. Iya iya, bener. Ya adik-adik, lihat ya, Kasih aja yang katanya kemarin sombong itu loh, yang dimusuhin sama temen-temennya, dia mau berubah caranya dengan baca firman. Oke deh Kasih, sampai ketemu lagi ya Kasih ya. Oke, Bang Nando, Dadah Kasih, dadah. dadah Kasih. Dah. Tutututututut. Eh, Kak Kori, Kak Kori tadi kemana? Tadi aku nyari Alkitab, Bang, cuma kayaknya nggak ada deh. Oh iya, Kak Kori masih inget Kasih nggak? Kasih yang waktu itu jadi anak yang sombong itu ya? Iya, yang sombong, Heeh, yang nakal sama adiknya.
Ya? Tadi dia lewat ke sini Kak Kori. Oh, ngapain Bang? Dia mau berubah. Terus dia nggak tahu bagaimana caranya berubah. Tapi akhirnya dia berpikir, oh iya, segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan, oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, untuk menyatakan kesalahan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu Kak, tadi dia lewat, dia katanya mau baca firman Tuhan Kak. Wah, pasti mau berubah ya? Iya, kasih aja mau berubah, pasti adik-adik di rumah juga mau berubah dong Kak. Nah, betul tuh Bang. Kita mau tahu nih adik-adik di rumah kira-kira mau nggak ya baca firman? Harusnya mau ya Bang ya? Harusnya mau, nggak ada alasan untuk tidak punya waktu baca firman. Masa nggak bisa cuma 5 menit ya Kak, Iya cuma Bang. berdoa terus baca firman 5 menit aja. Kalau kita sayang sama Tuhan, pasti kita punya waktu buat Tuhan. Oke ya Kak? Oke Bang. Adik-adik di rumah, ingat ya untuk baca kitab dan juga berdoa. Setia sama Tuhan ya. Oke Kak, setelah ini apalagi ya Kak, yang ulang tahun Kak? Oh iya, yang ulang tahun 1 minggu ini siapa ya Bang? Oke, untuk adik-adik yang berulang tahun, kita lihat yuk siapa yang berulang tahun. Nah, adik-adik, tadi kita sudah ya melihat nama-nama yang berulang tahun. Kita ucapkan selamat ulang tahun ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bang, kayaknya ada tugas minggu lalu deh ya? Iya, tugas minggu lalunya nyanyi Kak, nyanyi tentang buah-buah roh. Oh, ada lagunya ya, Bang, ya? Ada lagunya, Aduh ada yang ngumpulin penasaran juga nih. tugasnya Kak, Ada ya? ada. Siapa ya, Bang, yang ngumpulin? Yuk kita lihat aja ya Kak, siapa yang ngumpulin ya. Oke, yuk kita lihat videonya. Halo, nama saya Fari Basari. Bu, saya menyanyikan lagu Sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, bawa saat diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku menghidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Terima kasih kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku menghidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku menghidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kakak abang sekolah minggu. Dadah. ALKITAB, itulah buku saya. Saya berdiri atas firman yang ada. ALKITAB, Alkitab,
adik-adik, pengajaran kita sudah selesai. Adik-adik bisa tutup Alkitabnya. Kita mau berdoa. Tapi sebelum berdoa, Abang ingetin lagi ya. Gak boleh ada yang bercanda lagi. Kita mau berdoa, lipat tangan. Oke, sudah. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami belajar dari Paulus yang mengingatkan Timotius muridnya bahwa dia harus rajin baca Alkitab, harus rajin berdoa, harus ingat bagaimana mamahnya dan neneknya mengajarkan dia dari kecil supaya dia bisa kuat menjalani hari-hari ini. Hari-harinya Tuhan, kami juga terus berdoa, ingatkan kami semua untuk punya waktu baca Alkitab, punya waktu berdoa sama Tuhan. Ingatkan kami ya Tuhan untuk mau memberikan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa sampai ketemu di ibadah selanjutnya ya Kak. Betul Bang. Selamat hari Minggu Selamat hari adik-adik. Minggu. Shalom. Shalom. Horas.